Dengar hujan makin enak tidurnya, tanaman subur jual ke pedagang, sukses dimulai dari proses sebelumnya, setiap hari itu terdapat banyak peluang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, ketemu lagi dengan aku Bunda Twin. Hai Mam dan para bunda hebat semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu bahagia. Seperti biasa di video kali ini aku mau share lagi ke kalian ya kegiatan aku. Dan buat kalian yang penasaran hari ini aku mau ngapain aja, kalian tonton videonya sampai habis dan jangan di skip ya. Jadi beras aku itu udah habis, jadi ya udah aku itu isi dulu untuk stok beras. Dan aku itu mau sedikit pindahkan aja untuk posisi beras ini ya, karena menurut aku entah kenapa gitu ya kurang bagus aja di situ, karena kan aku menggunakan toples yang warna putih. Karena beras aku itu cuma 10 kilo, jadi tempat yang lama mau aku cuci aku pakai yang ini dulu. Tadi aku juga kasih daun salam sama bawang putih ya teman-teman di dalam berasnya, karena terkadang beras itu tuh suka ada kutunya kayak gitu ya. Tapi kalau udah dikasih daun salam sama bawang putih, biasanya kutu-kutunya itu akan terhempaskan. Oke, lanjut. Di sini juga aku itu mau cuci beras, aku itu mau masak nasi ya. Banyak banget yang bilang sama aku, Bunda Twin, jangan dicuci berasnya itu di tempat magicomnya langsung, maksudnya di periuk magicomnya itu katanya. Nah, terkadang itu aku juga cuci di tempat ya teman-teman, maksudnya pakai tempat lain. Cuma terkadang itu suka mager juga, makanya terkadang aku tuh cucinya melalui periuk dari magicomnya ini. Tapi sekarang ini insya Allah ya aku akan coba untuk selalu berusaha kalau masak nasi itu dicuci berasnya itu di tempat lain dulu. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah selalu mengingatkan aku untuk kebaikan. Yang pada nanya aku itu pakai magicom apa, aku akan jawab di sini aja ya. Aku itu menggunakan magicom merek Miyako ya teman-teman. Ini tuh magicom digital, kalau nggak salah ingat aku itu beli harganya dulu dengan harga 600.000. Dan ini tuh udah 3 tahunan hampir ya teman-teman. Jadi ini tuh masih bener-bener awet banget, bukan 3 tahun sih, 2 tahun lebih lah ya, 2 tahun lebih. Tapi ini tuh masih bener-bener awet dan juga nasinya itu nggak cepet kering. Dan lanjut ya teman-teman, di sini juga aku itu mau lanjut masak gitu ya. Di sini aku mau ngulek sambal, berhubung aku itu ada cobek baru gitu ya teman-teman. Aku itu benar-benar merasa senang gitu ya punya cobek yang baru, dan itu cobek itu benar-benar enak gitu. Kalau cobek aku yang lama itu tuh dia kayak suka berpasir, tapi kalau ini tuh enggak. Jadi aku itu sekarang kayak merasa bersemangat gitu ya kalau misalnya mau masak-masak, terus sambalnya itu diulek. Tapi kalau ngulek-ngulek kayak gini harus lihat dulu waktunya ya. Kalau misalnya waktunya memang rada senggang, aku baru ulek ya. Tapi kalau misalnya aku buru-buru, aku akan langsung aja buat di blender gitu ya untuk sambalnya. Tapi tetap ya teman-teman, cabai yang di blender sama cabai yang diulek kayak gini jauh lebih enak ya yang diulek. Tapi ya gitu, kalau misalnya diulek otomatis kayak lebih capek gitu ya, tapi tetap hasilnya itu lebih memuaskan. Oke, udah kelar aku ngulek cabenya, enak gitu ya. Kalau menggunakan ulekan gitu ya, kita itu bisa sesuaikan untuk kehalusan cabenya itu sesuai dengan selera. Dan kalau untuk sambal itu tuh enak sebenarnya itu nggak terlalu halus gitu ya cabenya. Dan aku tuh kayak merasa bener-bener seneng gitu ya, sekarang aku udah punya ulekan baru. Rasanya tuh kayak bener-bener seneng gitu. Kali ini tuh aku mau masak menu yang super simple dan super endulita pastinya ya. Nggak jauh-jauh kalau misalnya aku masak itu dari sambal menyambal, karena di rumah itu para pecinta sambal itu ngumpul semua ya. Aku itu pecinta sambal, Pak suami juga pecinta sambal. Jadi kalau misalnya ada pun aku bikin gulai itu tuh kadang suka ditanyain juga, sambal ada nggak? Kayak gitu ya sama Pak suami. Jadi kadang kalau mau bikin gulai itu tuh kayak cuma sesekali aja ya teman-teman. Kayak misalnya lagi kepengen gitu, baru aku bikin gulai. Tapi kalau misalnya lagi nggak mood ya udah bikin sambal aja, karena udah pasti semuanya itu suka dan pasti bakalan habis. Apaan sih ngomong pastinya banyak banget. Pokoknya gitulah ya teman-teman ya. Dan di sini sambil nungguin kentangnya itu matang, di sini aku juga mau potong-potongin kopi nih teman-teman. Jadi tadi malam itu aku itu sama Pak suami ke warung beli kopi, sekalian beli jajanan anak-anak gitu ya. Dan kopinya itu cuma ditaruh aja kayak gini, belum disusun. Jadi ya udah di sini aku mau susun aja. Oh ya teman-teman, maaf ya kalau misalnya di dubbing aku kali ini tuh agak sedikit belepotan gitu ya aku tuh ngomongnya, karena sebenarnya aku itu lagi sakit gusi teman-teman. Jadi kayak ngomong itu tuh kurang konsentrasi dan sebenarnya agak sedikit sakit gitu ya kalau misalnya dipaksain ngomong. Cuman ya mau gimana lagi ya teman-teman, aku itu kalau misalnya bikin video terus ngupload video itu kalau nggak dubbing itu tuh nggak enak banget rasanya gitu ya kalau misalnya harus pakai teks gitu kan. Jadi ya udah, walaupun gusi aku agak sedikit sakit, di sini aku tetap ya buat
dubbing supaya kalian semua juga ketularan semangat aku. Aku dubbing kayak gini walaupun keadaan lagi sakit gusi kayak gini tuh demi kalian semua. Oke deh, lanjut ya teman-teman. Tadi itu aku udah selesai goreng kentang, terus aku lanjut buat goreng pete, tapi petenya itu aku gorengnya sebentar aja. Terus sekarang lanjut aku itu mau goreng ikan teri. Jadi udah kebayang dong ya sambal aku kali ini tuh apa. Pokoknya kalau udah ada yang bau kayak pete gitu ya, terus kayak jengkol gitu ya, ada di campuran sambalnya, udah dipastikan sambalnya itu pasti nikmat, pasti mantul, dan pasti menggugah selera banget. Jadi buat kalian itu yang belum pernah nyobain pete sama jengkol, ayo cus dicobain teman-teman. Lanjut ya teman-teman, di sini itu aku udah numisin sambelnya. Di sini kalau misalnya diulek itu tuh sambelnya biasanya aku kasih garam ya. Tapi kalau misalnya di blender aku nggak kasih garam. Cuman tadi itu berhubung cabenya itu aku ulek, jadi tadi udah aku kasih garam gitu ya untuk cabenya. Dan sekarang tinggal aku kasih micin aja. Oh iya, aku tuh nggak pernah ya teman-teman kalau misalnya masak-masak sambal itu menggunakan gula, karena kami tuh nggak suka ya dengan masakan-masakannya manis. Karena aku itu kan orang Minang ya, orang Minang tuh jarang banget loh teman-teman, atau mungkin nggak pernah gitu kalau memasak itu menggunakan gula. Justru kalau orang Minang tuh biasanya lebih suka masakan-masakan itu yang cenderung pedas dan banyak bumbunya. Nah jangan salfok, itu ada si Twin ya teman-teman, itu tuh ada ayahnya yang jagain. Jadi Pak suami itu udah pulang dan anak-anak itu ngerengek di depan. Alhasil Pak suami itu bawa anak-anak ke belakang. Tapi tetap ya harus dikontrol anak-anak kalau misalnya di belakang ya teman-teman. Takutnya nanti anak-anak itu pegang-pegang yang berbahaya. Pokoknya kalau anak-anak udah ke dapur, otomatis semua yang bahaya-bahaya itu bakal naik ya. Aku tuh sempat kepikiran buat buka pagar yang di pintu tengah yang buat ke dapur itu. Cuman aku tuh mikir-mikir lagi gitu teman-teman. Takutnya nanti si Twin itu malah kelayapan di dapur gitu. Sedangkan di dapur ini kan lumayan banyak yang berbahaya gitu ya. Takutnya nanti pegang gas segala macam kayak gitu. Jadi semoga deh nanti itu kalau misalnya Twin udah agak rada pinter gitu ya, baru deh aku buka ya untuk pagar yang di belakang itu. Maksudnya yang di pintu tengah ya. Nah itu anak-anak lagi sama Pak suami lagi makan kue bawang ya. Jadi kue bawangnya itu masih ada sisa sedikit aja gitu di toples. Sisa lebaran kemarin itu masih ada ya teman-teman. Karena di rumah itu kalau untuk kue-kue yang kayak gitu nggak terlalu pala doyan, jadi masih ada sisanya gitu sedikit. Oke, dilanjut di sini juga aku itu angkatin pakaian karena itu di sore hari ya teman-teman. Dan pakaian-pakaian aku tuh semuanya udah pada kering. Kalian bisa lihat sendiri lah ya, cuaca di tempat aku itu benar-benar cerah. Jadi udah dipastikan kalau misalnya di sore hari itu tuh pasti pakaian itu udah pada kering semuanya, udah garing gitu ya teman-teman. Seneng banget deh akunya ya teman-teman kalau ngelihat pakaian itu udah kering kayak gini. Jadi aku itu mau langsung aja untuk lipat pakaiannya walaupun ini tuh udah sore. Pokoknya di sini tuh kalau misalnya siang sampai sore di sini tuh bener-bener adem ya di bawah pohon rambutan ini. Tapi kalau pagi di sini agak rada panas karena di sini tuh kalau misalnya pagi terkena panas matahari gitu ya teman-teman. Tapi kalau udah siang sampai sore di sini tuh bener-bener adem dan nggak panas. Ini tuh pakaian cucian aku yang kemarin ditambah lagi cucian aku yang hari ini. Ini tuh cucian aku yang 3 hari lah pokoknya ya teman-teman. Udah 3 hari, 2 hari yang lewat sama hari ini. Jadinya ini tuh bener-bener banyak banget. Kalian itu jangan salfok. Kalian pokoknya jangan berpikir Bunda Twin itu pemalas banget sih ya. Pakaiannya bisa sampai numpuk banyak kayak gitu. Sebenarnya bukan males ya teman-teman, cuman terkadang itu suka kayak merasa nggak ada waktu gitu. Padahal sebenarnya kita juga nggak terlalu banyak-banyak banget kegiatan gitu. Nah kadang itu kegiatan aku yang sebenarnya nggak longgar itu di malam hari ya, habis maghrib gitu. Karena anak-anak itu biasanya main sama Pak suami. Cuman kalau misalnya anak-anak main sama Pak suami, terus aku sendirian di kamar belakang lipatin pakaian, itu rasanya nggak enak banget gitu teman-teman. Aku tuh kayak merasa sendiri, kesepian gitu di kamar belakang. Kurang seru deh pokoknya kalau ngelipat pakaian itu di malam hari. Jadi ya udah kadang aku ngelipatin pakaian itu di siang hari dan malam harinya aku main sama anak-anak dan juga sama Pak suami ya. Karena di siang hari aku sibuk, malam hari aku juga sibuk kerja. Kapan waktunya buat aku santai-santai bersama anak-anak dan Pak suami, aku mikirnya kayak gitu. Dan jangan salfok sama si Twin aku ya teman-teman. Mereka itu lagi nongkrongin bundanya di pagar sana ya, seperti biasanya lah ya. Dan sambil kalian lagi ngikutin aku beraktivitas, aku mau sapa-sapa kalian dulu.
Hai Mam, hai Bunda, hai semuanya. Terima kasih ya untuk kalian yang sudah mengklik video aku ini. Dan untuk kalian yang baru bergabung di channel aku ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan, aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan, boleh ya kalian bantu aku mengembangkan channel aku ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan setiap aku update video terbaru. Dan untuk kalian yang berkenan juga, boleh ya untuk kalian bantu aku untuk share seluruh video aku ke seluruh sosial media yang kalian punya maupun ke tab komunitasnya kalian. Semoga setiap video-video yang aku share itu tuh selalu ada manfaat yang bisa kalian ambil walaupun cuma sedikit. Dan buat kalian yang lagi mager-mager, semoga setelah nonton video aku, kalian itu akan jadi kembali bersemangat. Karena salah satu tujuan aku untuk bikin video ini selain memotivasi diri aku sendiri, aku itu juga ingin memotivasi kalian semua ya, agar kalian itu juga semangat beberes seperti aku. Pokoknya aku juga ucapkan terima kasih banyak ya untuk kalian yang sudah selalu nonton video aku, yang sudah selalu setia di video-video aku, yang selalu meninggalkan komentar-komentar yang membuat aku itu semangat gitu ya. Dan untuk kalian yang selalu menonton video aku sampai habis ataupun nggak habis, ataupun rajin nonton nggak pernah komen, atau misalnya sering komen tapi nggak pernah nonton sampai habis gitu ya. Pokoknya aku itu tetap berterima kasih ke kalian semuanya. Karena kalau aku sendiri itu tidak pernah menyalahkan netizen atau menyalahkan penonton kalau nggak nonton video aku ya. Mungkin kalau misalnya mereka tuh nggak nonton video aku sampai habis, mungkin video aku yang nggak bagus. Tapi tetap untuk orang-orang yang sudah mengklik video aku mengucapkan terima kasih banyak. Walaupun kali ini mungkin ada yang tidak suka dengan video aku, semoga di video-video aku yang selanjutnya kalian itu bisa suka ya dengan video-video dan konten-konten yang aku suguhkan. Oh iya teman-teman, lanjut ke videonya ya. Jangan salfok dengan halamanku yang udah lumayan kotor. Ya seperti yang sering aku bilang lah ya, rumah aku ini jarang banget kotor. Maksudnya bersihnya halamannya ya. Karena memang halaman aku kan ada pohon rambutannya. Jadi otomatis halaman aku ini bakalan keseringan berantakan kayak gitu. Cuman ya mau gimana lagi ya teman-teman, gak mungkin juga setiap saat disapuin kan. Minimalnya itu ya 2 hari sekali, atau terkadang juga kalau sempat ya sehari sekali. Oke deh, dilanjut ya teman-teman. Aku itu juga mau beresin mainannya anak-anak. Ini kan udah sore gitu ya. Jadi aku itu mau beresin mainan anak-anak, mau ngurusin anak-anak gitu. Pokoknya sebelum aku mandiin anak-anak, aku bersih-bersih rumah dulu ya. Jadi nanti pas anak-anak itu udah kelar mandi kayak gitu, mereka itu biar enak lagi buat mainnya. Aku di sini sapu menyapu untuk ruang tamu aku ini ditemanin sama anak-anak ya teman-teman. Anak-anak itu kalau misalnya udah ngelihat aku sapu menyapu, mereka tuh kayak merasa excited gitu. Sapunya itu sering banget pengen diambil gitu ya sama merekanya. Cuman takutnya nanti aku tuh sapunya kalau misalnya dipegang sama anak-anak itu tuh malah kayak kena ke merekanya sendiri gitu kan. Dan sapu ini kan panjang gitu ya teman-teman. Jadi terkadang aku itu nggak mau ngasih mainan anak itu sapu. Oh iya teman-teman, mungkin kalian itu salfok ya dengan sapu aku sekarang itu udah ada 2 ya teman-teman. Aku itu udah lama beli sapu itu 2 gitu ya. Sebenarnya pengen nambah 1 lagi gitu. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu ya untuk video aku kali ini. Semoga setiap video-video yang aku share selalu ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.